Oke, baiklah. Nama saya Christopher Pulalan dari kelas 6T3. Di sini saya akan mempresentasikan Simple Additive Weighting atau SAW. Metode Simple Additive Weighting atau SAW merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan masalah multi-attribute decision making atau MADM dengan mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Pendahuluan, metode Simple Additive Weighting atau SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. SAW dapat dianggap sebagai cara yang paling mudah dan intuitif untuk menangani masalah multiple criteria decision making. Karena fungsi linear additif, maka mewakili preferensi pembuatan keputusan. Hal tersebut dapat dibenarkan namun hanya ketika asumsi preference independence atau preference separability terpenuhi. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi multiple attribute decision making. MADM itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif yang dengan kriteria tertentu. Metode SAW ini mengharuskan pembuatan keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating atau dapat dibandingkan lintas atribut. Dan bobot tiap atribut, rating tiap atribut haruslah bebas dimensia dalam arti telah melewati proses normalisasi matriks sebelumnya. Langkah penyelesaian Simple Additive Weight atau SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu bisa dibilang C1, menentukan rating pencocokan setiap alternatif pada setiap kriteria atau dalam kurung X, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut atau atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks normalisasi R. Hasil akhir diperoleh dari proses perakingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks normalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai solusi. Kreutzmann dan Akov adalah yang pertama kali menggunakan metode SAW untuk menangani masalah pemilihan portofolio. Metode SAW mungkin adalah metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan untuk multiple attribute decision making. Metode SAW karena sederhananya adalah metode yang paling populer dalam masalah MADM, dan alternatif terbaik bisa diturunkan dari persamaan berikut. Di sini ada rumus, baru selanjutnya atau kesenjangan alternatif dapat ditingkatkan untuk membangun alternatif baru baik untuk mencapai tingkat yang diinginkan pada setiap kriteria, dan juga di situ ada rumus juga, di mana UI menunjukkan kegunaan utility dari alternatif ke I, dan I sama dengan 1, 2 dan selanjutnya. Sedangkan WJ menunjukkan bobot weight dari kriteria ke J. Dalam persamaan tersebut, RIJX adalah
peringkat ternormalisasi yang dipilih dari alternatif ke I yang berkaitan dengan kriteria ke J. Untuk semua unit yang sepadan dengan asumsi semua kriteria ada independen. Selain itu, peringkat ternormalisasi dipilih sebagai berikut dari alternatif ke I dengan berhubungan dengan kriteria ke J dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu di dalam bentuk satu untuk kriteria keuntungan benefit lebih besar lebih baik. Di situ ada rumus-rumusnya sebagai tingkat yang diinginkan dengan syarat. Untuk kriteria kerugian cost atau lebih kecil lebih baik, di situ juga ada rumus-rumusnya di situ sebagai tingkatan yang diinginkan. Bentuk 2 yaitu untuk kriteria keuntungan benefit lebih besar lebih baik dengan rumus dan rumus-rumus di situ sebagai tingkatan yang diinginkan. Dan juga ada untuk kriteria kerugian cost. Oleh karena itu kinerjanya adalah seperti rumus di bawah itu. Rumus di bawah ini. Rumus tersebut di mana Pi adalah nilai kinerja sintetis atau nilai preferensi dari alternatif ke I, menunjukkan bobot dari kinerja ke J adalah peringkat normalisasi yang dipilih dari alternatif ke I terhadap kriteria ke J untuk menjadi unit sepadan dan kriteria-kriterianya diasumsikan independen satu sama lain. Jika unit matriks kinerja adalah rumit sepadan, kita tidak perlu untuk mentransfer matriks data ke dalam skala penilaian ternormalisasi yang terpilih. Kelebihan dan kekurangan dari SAW. Kelebihan dari metode SAW adalah dengan model pengambilan keputusan lainnya terletak pada kemampuannya untuk melakukan penilaian secara lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot preferensi yang sudah ditentukan. Selain itu, SAO juga dapat menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada karena adanya proses perankingan setelah menentukan bobot untuk setiap atribut. Pertama itu menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari jumlah alternatif. Yang kedua itu penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dari bobot preferensi yang sudah ditentukan. Kekurangan dari metode SAW yaitu kekurangannya yang pertama, perhitungan dilakukan dengan menggunakan bilangan crisp maupun fusi. Yang kedua, adanya perbedaan perhitungan normalisasi matriks sesuai dengan nilai atribut atau antara nilai benefit dan cost. Yang berikutnya adalah studi kasus dan perhitungan. Di sini ada 5 kriteria dasar yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama C1 yaitu penguasaan aspek teknis dengan skala 1 sampai 10. Yang kedua C2 pengalaman kerja dalam setahun. Dan yang ketiga itu C3 interpersonal skill dengan skala 1 sampai 10. Yang C4 itu usia dalam tahun. Usia dalam per tahun. Yang kelima itu C5 status perkawinan, 5 belum menikah, 8 menikah tanpa tanggungan, 10 menikah dengan tanggungan.
Penerapan metode simple adaptive weighting ini diharapkan mampu untuk membantu dalam menentukan manajer IT baru dari beberapa kandidat karyawan yang diajukan untuk mengelola dan memimpin departemen IT. Di sini kita akan melihat ada tabel berikut dengan kecocokan alternatif dan kriteria. Di sini kita akan melihat rating kecocokan dari setiap alternatif dengan setiap kriteria. Nilai setiap alternatif pada setiap atribut diberikan berdasarkan data real. Nah, ini dia tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Kita lanjut di bobot kriteria. Pengambilan keputusan memberi bobot preferensi dari setiap kriteria. Sebagai W sama dengan 2.5 dan 2.6 dan 1.8 dan 1.4 dan 2.3. Dengan masing-masing jenisnya atau keuntungan atau benefit atau biaya atau cost seperti dalam tabel 2 berikut ini. Ini adalah kriteria yang ditentukan dalam tabel 2. Yaitu di isi 1 itu pemasaran aspek teknis dengan bobot 2,5 dan si 2 pengalaman kerja dengan bobot 2,6. Yang si 3 itu interpersonal skill dengan bobot 1,8 dan yang si 4 usia yaitu 1,4 dengan atribut cost berbeda dari yang sebelumnya, 3 sebelumnya, yaitu atributnya adalah benefit. Dan si 5 itu status perkawinan dengan bobot 2,3 dengan atribut cost. Adapun juga perhitungan manual. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perhitungan peluang atau probabilitas dari data training yang diberikan. Penjelasannya sendiri disajikan secara langkah per langkah agar mudah dipahami. Matriks keputusan X pertama-tama berdasarkan nilai dari kecocokan antara alternatif dan kriteria pada tabel 1 dapat dibuatkan matriks X sebagai berikut, yaitu seperti tabel di bawah ini dengan mencocokkan antara alternatif dan kriteria pada tabel 1 yang sebelumnya. Termasuk di perhitungan matriks normalisasi, terhadap tahap berikutnya adalah melakukan perhitungan normalisasi untuk mendapatkan matriks nilai normalisasi dengan ketentuan untuk normalisasi nilai jika faktor atau atribut kriteria bertipe cost maka digunakan rumusan I J sama dengan dalam kurung minus kurung krawal X I J tutup kurung krawal garis miring X, IJ, tutup kurung. Sedangkan jika faktor atau atribut kriteria bertipe benefit, maka digunakan rumusan yaitu R, IJ, sama dengan dalam kurung, buka kurung, X, IJ, garis miring, max, buka kurung krawal, X, IJ, tutup kurung krawal, lalu selanjutnya tutup dengan tanda kurung, sehingga dapat dihitung nilai-nilai normalisasinya atau nilai R untuk tiap kriteria dan alternatif sebagai berikut. Kriteria penguasaan aspek teknis. Pada kriteria penguasaan aspek teknis mempunyai tipe benefit, maka dicari nilai maksimumnya. Terlebih dahulu dalam hal ini diperoleh max dalam kurung X IJ sama dengan 9, yaitu dapat dari nilai tertinggi pada kolom ke-1. Nilai sehingga normalisasinya adalah dengan membagi nilai masing-masing alternatif dengan nilai maksimum kolom tersebut seperti perhitungan berikut, yaitu R11
sama dengan 6,5 per 9. Jadi 9 itu didapatkan dari max dalam kurung XIJ dan seterusnya. Di sini adalah kriteria pengalaman kerja. Ya, dia sudah hampir sama, cuma dia dibedakan yaitu dia mempunyai hasil 10 dan perhitungannya sebagai berikut yang ada di sini. Kriteria interpersonal skill. Pada kriteria interpersonal skill mempunyai tipe benefit, maka dicari nilai maksimumnya terlebih dahulu. Dalam hal ini diperoleh max dalam kurung XIY sama dengan 9, yaitu didapat dari nilai tertinggi pada kolom ketiga. Jadi dia ambil, kalau sebelumnya pengalaman kerja itu dia ambil dari kolom kedua, yang interpersonal skill sekarang dia mengambil pada kolom ketiga. Dan perhitungannya sebagai berikut. Lalu kita masuk di kriteria usia. Mempunyai tipe kos, maka dicari nilai minimumnya terlebih dahulu. Dalam hal ini diperoleh yaitu sama dengan 23, yaitu didapat dari nilai terendah pada kolom keempat. Jadi dia memakai kolom keempat, sehingga ternormalisasinya adalah dengan membagi nilai minimum kolom tersebut dengan nilai masing-masing alternatif, seperti perhitungan sebagai berikut. Perhitungannya sebagai berikut yang ini. Kita lanjut ke kriteria status perkawinan. Pada kriteria status perkawinan mempunyai tipe kos, maka dicari nilai minimumnya. Terlebih dahulu dalam hal ini diperoleh yaitu dengan 8, yaitu didapat dari nilai terendah pada kolom kelima. Jadi dia memakai kolom kelima, sehingga ternormalisasinya adalah dengan membagi nilai minimum kolom tersebut dengan nilai masing-masing alternatif, seperti perhitungan berikut. Perhitungannya seperti ini. Dari hasil-hasil perhitungan tersebut dapat dibuat matriks normalisasi atau matriks R atau nilai R sebagai berikut. Jadi ini akan menjadi hasil akhir seperti ini. Jadi yang pertama itu yaitu penguasaan aspek teknis, pengalaman kerja, interpersonal skill, usia, status perkawinan, dan dia berdasarkan dari atas ke bawah. Nilai-nilainya langsung tertera di situ. Yaitu ada juga perhitungan nilai preferensi. Nilai preferensi diperoleh dari penjumlahan perkalian nilai ternormalisasi dengan bobot kriteria untuk masing-masing alternatif. Sesuai dengan persamaan SAW 03, perhitungan untuk masing-masing alternatif adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah alternatif yang dihitung, yaitu dia menghitung dari 0,72 kali 2,5, terus 1 kali 26, 1 kali 2,6, terus 0,83 kali 1,8, terus 0,77 kali 1,4, terus 1 kali 2,3. Setelah mendapatkan jumlah itu, seterusnya semuanya itu ditambahkan dan mengeluarkan hasil nilai seperti ini. Begitu juga nilai-nilai alternatif di bawah ini. Perangkingan dari hasil perhitungan nilai preferensi sebelumnya, maka dapat dilakukan perangkingan
dengan diurutkan berdasarkan nilai yang terbesar berikut. Nilai yang terhitung tadi di alternatif akan dimasukkan dalam perankingan dan diurutkan berdasarkan nilai yang terbesar sebagai berikut. Sehingga diperoleh hasil alternatif A1 dengan nilai 9.272 menjadi yang terpilih sebagai manajer IT karena mempunyai nilai akhir perankingan yang tertinggi. Oke, sampai situ dulu presentasi saya. Sekian dan terima kasih.